Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdillah Rifaldi Putra. Saya adalah peserta Graduate Train Batch 6 APP Sinarmas. Di sini saya akan share pembelajaran saya mengenai bar chart, Pareto chart, dan histogram menggunakan Minitab 18. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menampilkan diagram batang dan diagram lingkaran dengan menggunakan software Minitab. Berikut adalah data yang sudah saya siapkan. Misalnya, di sini kita bikin contoh untuk mengetahui gambaran umum dari jenis kelamin dan agama menggunakan diagram batang dan lingkaran. Sebelumnya, perlu saya berikan informasi bahwa diagram batang itu adalah diagram yang merepresentasikan jumlah atau persentase dari kumpulan data yang kita peroleh secara keseluruhan. Sementara itu, kalau diagram lingkaran adalah diagram yang merepresentasikan kumpulan data yang kita peroleh dengan bentuk lingkaran untuk merepresentasikan persentase dari kumpulan data yang kita peroleh. Langsung saja kita mulai untuk menampilkan kumpulan data. Untuk contoh ini, saya akan sederhana lebih dahulu, yaitu ingin melihat diagram dari jenis kelamin dan agama. Untuk data sudah saya sediakan. Kemudian kita langsung saja untuk klik Graph, kemudian bar chart. Bar chart ini untuk diagram batang dan pie chart ini untuk diagram lingkaran. Kita pilih bar chart. Kemudian di sini ada beberapa opsi. Count of unique values. Kita pilih ini karena kita ingin mengetahui berapa jumlah dari kumpulan data yang kita peroleh untuk jenis kelamin. Misal pria berapa, kemudian wanita berapa, dan agama pun juga seperti itu. Misal Islam nanti berapa, Kristen juga berapa. Kemudian berikutnya function of a variable. Berarti di sini kita ingin mencari misalnya pria rata-rata umur berapa, seperti itu. Jadi bukan berupa jumlah. Dan yang value from a table, berarti ini nanti penyusunan tabelnya nanti akan sedikit berbeda. Jadi kita akan dua ini dulu saja. Untuk yang pertama ini count of unique value, kita klik, kemudian simple, lalu klik OK. Untuk variable kategorinya kita ingin mengetahui jenis kelamin, kemudian agama, lalu klik OK. Nah, berikut sudah keluar diagram jenis kelamin, diagram batang jenis kelamin dan agamanya. Jadi variabel jenis kelamin di sini untuk pria sudah terlihat 8 dan wanita 6. Begitupun dengan agama, Islam 2, Buddha 2, Hindu 2, Islam 7, dan Kristen 3. Kemudian kita bisa tampilkan angka di diagram batangnya dengan cara add data labels, use value labels, kemudian klik OK. Nah, seperti itu. Ini bisa diedit semau kita. Kemudian sekarang saya akan mencoba menampilkan diagram lingkarannya. Caranya sama dengan diagram batang, yaitu tinggal klik Graph, kemudian pilih Pie Chart. Untuk kategori variabelnya klik dulu, kemudian kita masukkan jenis kelamin dan agama, kemudian klik OK. Nah, sudah keluar, tapi kalau ini untuk tampilannya sedikit berbeda karena jenis kelamin dan agama dalam satu grafik.
Ini bisa kita pisah dengan cara seperti ini. Kita close, no, kemudian kita buat lagi graph, pie chart, jenis kelamin diagram kita pilih multiple graph. Untuk show pie chart from different variable ini kita pilih on separate graph, kemudian klik OK. Nah, data sudah keluar dengan dua grafik. Nah, dan di sini kita juga bisa menampilkan label dari masing-masing diagram lingkarnya dengan cara klik kanan di grafiknya, kemudian kita pilih add, kemudian slash label. Untuk label pie slash width kita pilih yang persentasenya, kemudian klik OK. Nah, sudah keluar. Begitupun di diagram agamanya, klik kanan, pilih add, kemudian slash label, kita pilih persentasenya, lalu OK. Dan di sini sudah diketahui untuk persentase prianya berapa persen, wanita berapa persen, dan di agama pun juga seperti itu. Nah, untuk kategori ini kita bisa juga ganti judulnya, yaitu kita klik kanan saja, kemudian edit legend text. Nah, kita kategorinya saja tinggal kita ubah, lalu kita ketikkan jenis kelamin, kemudian OK. Nah, seperti itu. Demikian video pembelajaran mengenai diagram batang dan lingkaran. Selanjutnya kita ke pembelajaran berikutnya, yaitu Pareto charts. Nah, sekarang kita akan membahas Pareto charts. Pareto charts adalah suatu diagram yang menggambarkan masalah utama menurut bobotnya, atau bisa kita sebut juga dengan hukum 20-80. Maksudnya adalah berfokus pada 20% sumber masalah yang menyebabkan 80 masalah yang muncul. Dan dari Pareto chart ini kita bisa tahu tentang masalah utama yang ada di proses, membandingkan permasalahan secara keseluruhan, dan membandingkan hasil perbaikan atau improvement sebelum dan setelahnya. Nah, sekarang kita coba dengan studi kasus bagaimana respon komplain customer pada produksi ballpoint. Untuk data sudah saya persiapkan. Untuk komplain yang masuk itu untuk volume beda, isi ballpointnya beda, kemudian ada mudah rusak, cepat habis, dan coretan susah hilang. Untuk jumlah sebelum improvement itu data yang masuk yaitu sama seperti ini, volume beda 320, mudah rusak 140, cepat habis 200, dan coretan sudah hilang. Kemudian kita buatkan grafiknya. Caranya klik start, pilih quality tools, kemudian ke Pareto charts. Nah, untuk defect or attitude data ini adalah sumbu X pada grafik, jadi kita pilih complaints, kemudian yang frekuensinya ini jumlah sebelum improvement, lalu klik OK. Nah, sekarang bisa dilihat Pareto chart dari komplain yang diterima dari produksi ballpoint. Ini bisa dilihat di bawah terdapat jumlah
keterangannya sebelum improvement itu jumlah komplainnya itu ada masing-masing itu berbeda-beda, 320, 200, 150, dan 140. Kemudian di bawahnya ada persentase dari tiap-tiap komplain, dan di bawahnya ada kumulatif. sebelah kanan itu persentase kumulatifnya bisa dilihat di grafiknya. Nah, di Pareto chart ini disebut hukum 20-80, dan di grafik ini kita bisa tahu kumulatif 80% masalah adalah masalah utama yang harus kita tangani. Kalau di studi kasus ini berarti yang harus kita prioritaskan adalah volume beda dan cepat habis. Nah, setelah kita tahu masalah utamanya, kita bisa perbaiki prosesnya terlebih dahulu. Setelah melakukan perbaikan yang ada di proses, kemudian produk dijual lagi. Setelah itu dilihat lagi respon customer bagaimana. Jadi kita tambahkan di sini jumlah setelah improvement berapa. Nah, setelah kita dapatkan data jumlah komplain setelah improvement, selanjutnya kita buat Pareto chart. Caranya sama, yaitu klik start, kemudian ke quality tools, kemudian pilih Pareto charts. Untuk defect of attribute data ini tetap komplain data, tapi untuk frekuensi kita ganti, yaitu dengan jumlah setelah improvement. Kemudian klik OK. Nah, sudah terlihat Pareto chartnya. Sekarang kita bisa bandingkan dengan Pareto chart sebelum improvement dan setelah improvement. Kalau dilihat secara sekilas tidak ada perubahan karena kita perlu ubah skalanya, dikarenakan grafik sumbu Y tidak sama, jadi diubah dulu. Tinggal klik saja, kemudian maksimumnya kita ubah, terus klik OK. Nah, sekarang baru kelihatan. Kemudian kita tinjau perbandingan grafiknya. Kemudian bisa dilihat juga dari grafik garisnya itu terlihat totalnya ternyata setelah melakukan improvement hasilnya lebih rendah dibandingkan sebelum melakukan improvement. Artinya adalah improvement yang telah kita lakukan ini sudah berhasil menurunkan komplain, seperti itu. Nah, ini contoh sederhana untuk studi kasus respon customer pada produksi ballpoint sebelum dan setelah improvement. Lanjut ke pembelajaran berikutnya, yaitu histogram. Jadi, sebelum kita mulai untuk pembahasan ini, jadi sebenarnya kita pengenalan dulu apa itu diagram histogram. Diagram histogram adalah grafik yang berbentuk batang yang memperlihatkan data yang didapat dari suatu kondisi dan dibagi atas beberapa bagian, serta dibuat sesuai nilai data yang ada dalam bagiannya. Kemudian kegunaan diagram histogram ini adalah untuk melihat jarak dan distribusi dari faktor kontinus. Kemudian untuk melihat variasi dan kinerjanya sekitar spesifikasi atau persyaratan pelanggan. Dan juga untuk melihat berapa banyak defect yang terjadi pada setiap unit dalam kelompok item yang defect. Nah, langsung saja kita ke tutorialnya. Itu pertama,
sudah saya siapkan datanya, yaitu berat badan 37 siswa di sekolah X. Kemudian kita klik Grabs, kemudian pilih histogram. Nah, di sini ada simple dan fit. Untuk fit ini agar garis bantu distribusinya itu di mana itu. Untuk yang simple ini kita gunakan simple untuk contoh sederhana saja. Graph variabelnya kita isi dengan berat badan, kemudian klik OK. Nah, di sini dapat terlihat bahwa berat badan 60 dan 65 kg itu mendominasi dengan total siswa masing-masing 5 orang. Nah, seperti ini. Nah, untuk frekuensinya ini kita bisa ubah itu dengan edit y-axis label, kemudian kita ganti dengan jumlah siswa. Oke, lalu klik OK. Nah, teman-teman, berikut adalah tutorial video pembelajaran singkat mengenai bar chart, Pareto chart, dan histogram. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga ilmu pembelajaran ini dapat bermanfaat.